Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Apa Aja. Dan sekarang saya lagi berada di halaman rumah kawan-kawan ya. Dan di halaman rumah saya ada tumbuh pohon jambu air. Jambu air merupakan tanaman yang sangat mudah kita temukan kawan-kawannya, baik itu di halaman rumah orang-orang maupun di kebun-kebun. Bahkan biasa juga ditanam di dalam pot ya, karena jambu air ini merupakan tanaman yang sangat mudah beradaptasi kawan-kawan, baik itu di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Dan ada banyak cara untuk memperbanyak tanaman yang satu ini kawan-kawan ya. Baik itu dicangkok, diokulasi, ditanam dari biji, ataupun stek batang. Bahkan sekarang melalui kultur jaringan kawan-kawannya sudah dapat dilakukan ya, memperbanyak secara massal. Tetapi yang akan coba saya bahas kali ini bagaimana caranya memperbanyak jambu ini dengan cara di stek batang ya. Lantas bagaimanakah caranya? Simak terus video ini sampai habis. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya dukung terus video ini dengan cara subscribe, like, komen, share, dan juga nyalakan loncengnya agar saya selalu semangat dalam membuat video-video berikutnya kawan-kawan ya. Baiklah kawan-kawan, yang pertama harus kita lakukan adalah tentunya mencari bibit kawan-kawan ya. Kita stek di sini. Kemudian kita buang daunnya kawan-kawan ya, yang bawah nih. Jadi ngambil bibitnya yang batangnya sudah coklat seperti ini kawan-kawan. Itu yang diambil ya. Kemudian kita buang daunnya dan kita sisakan sedikit daunnya kawan-kawan ya. Nah, ini sebagai daun pancing nantinya ya. Kita sisakan sedikit aja daunnya. Nah, seperti ini kira-kira kawan-kawan pengambilan bibitnya. Kemudian kita ambil satu lagi kawan-kawan ya. Ini hanya untuk contoh, kita ambil 2 batang aja. Kemudian kita buang ya seperti ini. Kita ambil yang coklat batangnya kawan-kawan ya, yang sudah coklat, jangan yang hijau ya. Nah, kita buang yang ini. Sisakan yang hijau itu sedikit, kemudian kita gunting daunnya sedikit kawan-kawan, sisakan ya. Ini fungsinya untuk dia berfotosintesis agar supaya cepat tumbuh akar kawan-kawan. Nah, seperti inilah. Kemudian apa saja yang harus kita siapkan? Yang pertama, cup bekas es krim seperti ini kawan-kawan ya. Ini untuk potnya. Kemudian botol bekas minuman air mineral kawan-kawan ya, seperti ini. Kemudian pisau cutter, gunting, dan juga tali rapia kawan-kawan ya. Dan tentunya bibit ini kawan-kawan ya, bibitnya. Dan juga saya biasa menggunakan root app ya, perangsang akar. Kalau misalnya tidak ada root app, bisa diganti dengan bawang merah kawan-kawan ya. Lalu kita siapkan perangsang akarnya kawan-kawan ya. Kita tuang sedikit aja kawan-kawan ya, karena cuma 2 batang. Sayang kalau kebanyakan. Root app ini berbentuk serkubuk kawan-kawannya, jadi harus dibuat pasta dengan cara ditambah air kawan-kawan. Nah, seperti ini. Tambah air. Kemudian kita aduk ya, menggunakan ini saja nih yang akan kita tanam ya. Lalu setelah jadi pasta, kita oleskan ke bagian bibit yang paling bawah ya, yang akan kita tanam. Jadi, nah seperti ini kawan-kawan tuh. Di sebelah bawah ya, dioleskan.
Kemudian langkah selanjutnya yang harus kita siapkan tentunya media tanam kawan-kawan ya. Dan saya siapkan ini tanah dan juga sekam tuh. Jadi komposisinya satu-satu aja kawan-kawan ya. Tuang. Kemudian kita aduk sampai benar-benar merata kawan-kawan ya. Kemudian setelah media tanam tercampur, kita siapkan pot untuk menanam ya. Kita bolongi dulu di sini ya. Kita menggunakan cup bekas es krim ini ya, kawan-kawan. Jadi kita manfaatkan barang-barang bekas ya, daripada kita buang jadi sampah. Jadi kita manfaatkan ya. Nah, digunting seperti ini ujungnya untuk air supaya dapat lewat ke bawah kawan-kawan ya. Fungsinya itulah. Yang ini juga kita bolongin kawan-kawannya di bawah seperti ini aja tuh, digunting, dibuat beberapa lubang ya di bawahnya supaya airnya tidak tergenang. Dan setelah potnya kita beri lubang, kemudian kita isi dengan media tanam yang sudah kita campur tadi ya kawan-kawan. Isi sampai penuh, kita padatkan juga kawan-kawan ya. Nah, seperti ini kawan-kawan, padatkan. Supaya nanti tanaman yang kita tanam tidak goyang ya kalau padat ya. Fungsinya itu kawan-kawan. Dan setelah media tanam penuh, kita tancapkan saja seperti ini kawan-kawan. Kita tanam ya. Nah, kita padatkan lagi ya, biar tidak goyang. Nah, seperti ini. Kemudian kita potong botol bekas minuman air mineral ini kawan-kawan ya. Kita potong di sini kawan-kawan nih. Dan setelah dipotong, kemudian kita tutup ke sini kawan-kawan ya. Ini fungsinya botol bekas minuman air mineral ini sebagai sungkup kawan-kawan ya. Jadi tanaman yang di dalam itu supaya terjaga kelembabannya, jadi supaya tidak mudah layu kawan-kawan ya. Dan juga dia mempercepat pertumbuhan akar nantinya kawan-kawan ya. Kemudian setelah ditutup gini, kita ikat kawan-kawan seperti ini nih. Pakai tali rapia aja ya, supaya tutupnya tidak terbang kalau kena angin nanti ya botolnya ya. Kita ikat seperti ini aja nih. Dan juga supaya tertutup rapat bawahnya ya, tidak ada angin ya kawan-kawan ya. Jadi kelembabannya terjaga. Kita ikat. Nah, seperti inilah kira-kira hasilnya ya. Tuh. Ini sebagai sungkup fungsinya kawan-kawan ya. Jadi kita menggunakan metode sungkup kawan ya. Stek batang ini menggunakan metode sungkup, karena kalau tidak menggunakan metode ini susah sekali untuk hidup kawan-kawan ya. Ini saya sudah praktekkan beberapa kali dan alhamdulillah tidak pernah gagal satupun kawan-kawan. Ini berhasil terus kalau kita menggunakan metode seperti ini kawan-kawan ya. Aman ya jadinya. Dan metode ini sangat ampuh kawan-kawan. Misalnya kawan-kawan pergi ke rumah kawan atau ke rumah saudara yang jauh ya, tidak memungkinkan untuk mencangkoknya. Jadi kawan-kawan bisa setek aja seperti ini. Misalnya menemukan bibit jambu yang bagus, jambu air ya, kawan-kawan setek aja, bawa ya. Kemudian tanam seperti ini. Kalau kita mencangkoknya atau apa kan lama,
Nah, kalau seperti ini, kita potong pucuknya, kita ambil, kemudian kita tanam seperti ini. Insya Allah hidup kawan-kawan. Kemudian bagaimana cara menyiramnya kawan-kawan ya? Gampang kawan-kawan. Cara menyiramnya kita gunakan aja seperti ini ya. Nih, kita siapkan air di gayung tuh, atau di ember atau di apa aja, kita celupkan. Dan bawahnya kan ada lubang tuh, pasti airnya nyerap ke atas kawan-kawan. Jadi tidak perlu dibuka sungkupnya. Kita celupkan aja seperti ini. Oh, airnya basah kan? Seperti ini kawan-kawan cara nyiramnya. Kemudian keuntungan lainnya kita menggunakan metode seperti ini kawan-kawan ya. Jika akarnya nanti sudah tumbuh dapat terlihat kawan-kawan ya, karena ini kan transparan. Jadi akarnya dapat mudah terlihat. Kemudian ketika pucuknya sudah tumbuh juga dapat terlihat kawan-kawan, misalnya udah ada tunas baru yang tumbuh. Jadi kita mudah untuk mengontrolnya kawan-kawan ya. Kalau menggunakan metode seperti ini ya, akarnya di sini tumbuh nanti ya. Kemudian kita menyimpannya di tempat yang teduh kawan-kawan ya. Dan biasanya umur 2 minggu dia sudah terlihat akarnya kawan-kawan ya. Sudah banyak akarnya biasanya umur 2 minggu ya. Baiklah kawan-kawan, mungkin itu saja dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.